إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والغوث العظام شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ بودين النسبندي وإلى حضرة قطب جميع المقام والغوث العظام إلى حضرة من أسس هذه الولاية وإلى حضرة خصوصا مشايخ للغيوب مشايخ kewakilan مشايخ المؤيد منغويدان مشايخ موناساري مشايخ الفقيه ومن سلم دفن في زنبال والفريد والأكدار والكمرد وديفس وسلوكرهم إلى حضرة خصوصا أهل قبور من حضر بهذا المجلس المبارك إلى حضرة دسات وروحي حبيب لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وسيد الوالي الشيخ محمد بن علي بن محمد بعدي وسيد الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ بن شيخ بن أبي بكر بن سالم وسيد وأبي وأمي وزوجتي ابن عبد الله محمد فكي وعبد الرحمن علي أحمد ولجميع إخواننا وأخواتنا في مجلس المحمود المحبين التسنيم ودلائل الخيرات وأصولهم وفورهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة أهل قبور من حضر في هذا المجلس ومن بنى هذا المسجد ووصولهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang yaitu 4 nabi yang dimuliakan oleh Allah karena 4 nabi ini memiliki keturunan yang sukses, keturunan yang barokah. Sama dengan kita semuanya, kita akan diingat, kita akan dikenang kalau kita bisa mencetak generasi penerus daripada kita. Para ulama itu terkenal bukan karena dirinya, tapi para ulama itu terkenal karena murid-muridnya. Jadi kalau kita ingin disebut orang sukses, maka kita harus melihat. Maka kita harus melihat kira-kira bisa nggak kita mencetak murid yang hebat. Kalau kita bisa mencetak murid yang hebat, maka saat itulah kita bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Hampir semua kitab ulama niku yang mengarang bukan ulama itu sendiri. Misalnya kitab Takriratus Sadidah, ya, itu yang mengarang bukan Habib Zain bin Samit, tapi muridnya Habib Zain bin Samit diatasnamakan Habib Zain bin Samit. Mujazul Kalam yang mengarang bukan Syekh Ba'atiyah, tapi muridnya Syekh Ba'atiyah diatasnamakan karyanya Syekh Ba'atiyah. Kemudian kitab Ghuyatul Muna juga begitu. Kitab Syarah Tafsir Khazin juga begitu. Makanya sebagaimana Gus Baha mengatakan, kesuksesan seseorang itu dilihat dari muridnya. Kalau dia mengaku sukses tapi muridnya nggak ada yang hebat, maka dia bukan orang yang sukses. Makanya 4 nabi kemarin itu ibroh bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa kesuksesan itu bukan ada di dalam diri panjenengan. Jenengan dianggap orang kaya kalau anak-anak jenengan itu kaya-kaya semuanya. Jenengan dianggap sebagai orang alim, luhur derajatnya kalau bisa mencetak anak yang luhur derajatnya. Kalau cuman kita yang sukses, kalau cuman kita yang luhur derajatnya, maka bukan sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sampaikan di Masjid Darussalam kemarin, setiap kita ngaji seperti ini, kita niatkan, ya Allah, semoga andaikan pahala ngaji itu ada andaikan ngaji ini ada pahalanya, semoga Engkau kirim kepada anak turunku, kepada para zuriyahku, agar anak turunku dimudahkan dalam mencari rizki, dimudahkan di dalam bekerja, dimudahkan di dalam beramal, sehingga anak turunku juga akan menjadi orang-orang yang mulia dan semangat untuk datang di majelis ilmu. Niki. Jadi seperti itu kalau kita meniatkan.
Nah, salah satu yang kemudian menjadikan sebab orang itu dimuliakan oleh Allah adalah caranya yaitu dengan menjadi ahli sedekah. Kalau kita mau menjadi ahli sedekah, orang yang semangat berinfak, maka kita akan satu derajat juga seperti nabi-nabi terdahulu, yaitu disukseskan karena dzurriyyahnya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina utawi sepadane pira-pira wong akeh yunfikuna kang padha infak sapa ladina nginfakake sapa ladina amwalahum ing pira-pira bondone ladina fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah iku kamasali habbatin kaya sepadane habbah wiji ambatat kang tukul sam asana bila ing pitu pira-pira tukaran fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu ta'ala Gusti Allah iku yudhaifu bakal nikel-nikelake sinten Allah liman maring wong ya syau kang karep sinten Allah wallahu ta'ala Gusti Allah iku samiun wasiun zat kang jembar alimun tur zat kang ngerteni. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama misalnya di dalam tafsir An-Nukat di dalam tafsir Zadul Masir bahwa maksudnya adalah sebagaimana sebuah hadis dari Imam Sa'lab la lirrajul walakin al-arab idza dalla al-ma'na ala ma yuridun hadzafu mithlu qawlihi ta'ala wa ushribu fi qulubihimul ajla ay fa'udmirul habba li'anna al-ma'na ma'lumun fakadzalik. Ayat ini memiliki dua makna. Ada yang bermakna maksudnya ya sedekah, ada yang bermakna itu adalah hati. Makanya kemarin ketika haulnya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, Habib Soleh pernah ditanya, Habib Soleh, kok bisa ya orang melihat wajah engkau, orang melihat wajah engkau, orang menyebut namamu, mereka yang berdoa dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya setiap doamu itu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Habib Soleh mengatakan karena dua sebab. Yang pertama adalah hatiku bersih, tidak pernah syirik, tidak pernah kemudian hasud, tidak pernah iri, tidak pernah benci kepada orang lain. Jadi kalau kita pengen doanya diijabahi, pengen dongane kula panjenengan diijabahi, kunci pertama adalah pastikan hati kita ini jauh dari hasud, iri, apalagi benci kepada orang lain. Kalau masih ada, kita berdoa lama nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pastikan kita itu adalah orang yang al-khalis minad danas. Zahirnya tidak pernah melakukan kemaksiatan, hatinya nggak pernah maksiat, tapi zahirnya maksiat nggak bisa. Hal kecil pun bagaimana pandangan mata ketika melihat lawan jenis. Kalau kita melihat lawan jenis kok masih melihat begitu, belum bersih zahir kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alladzina yahudduna absarahum 'anil maharim. Salah satu sebab orang dimuliakan oleh Allah, salah satu sebab orang diangkat derajatnya oleh Allah adalah ketika dia selalu menundukkan pandangan matanya ketika di depan perempuan yang bukan apa-apanya. Makanya harus hati-hati. Kalau kita pengen mulia, pengen doa kita diijabahi, pengen setiap orang memandang wajah kita doanya juga diijabahi, maka pertama hatinya harus bersih, yang kedua zahirnya selalu meninggalkan maksiat. Ini katanya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Makanya paling cepat jenengan punya hajat besar ya Allah, dengan wasilah Habib Soleh Tanggul Probolinggo ya Allah, kula suwun dumateng panjenengan semoga ABC niku cepat diijabahi karena beliau adalah orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang setelah hati kita bersihkan, zahirnya juga harus kita bersihkan juga. Makanya jadilah orang yang ahli sedekah. Di dalam kitab At-Tabrani dikatakan tasaddaqu fa inna shadaqata fikakum minan nar. Bersedekahlah kalian semuanya karena sedekah ini bisa mencegah kalian dari masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jenengan pengin diparingi mati husnul khotimah, dipun paringi pejah ingkang mulya, maka kuncinya napa? Kuncinya istiqomahlah di dalam melakukan sedekah niki. Kemudian ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Dikatakan takutlah kepada Allah walaupun
hanya dengan separuh biji kurma. Artinya apa? Jangan menyepelekan sedekah kecil. Walaupun separuh biji kurma, separuh buah kurma, kalau memang itu niatnya ikhlas karena Allah, bisa menjadikan sebab kita andaikan ditakdir neraka jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Imam Muhammad bin Ahmad Qulyubi, salah satu mujtahid Hawashi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Gadah kitab yang judulipun An-Nawadir. Ruwiya anna Aisyah radhiyallahu anha ishtarat jariyatan. Pada suatu ketika Siti Aisyah ini pernah beli budak perempuan, tumbas budak perempuan, budak. Fanazala Jibril alaihi salatu wasalam wa qala wa 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Tiba-tiba Pak Bu, malaikat Jibril niku tiba-tiba turun dadaan. Ya Sayyidana Muhammad, ya Muhammad, akhrij hadhil jariyah. Muhammad, tolong keluarkan budakmu dari rumah kamu. Kenapa? Min baitika fa innaha min ahlin nar. Karena budakmu ini termasuk golongan ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang mungkin ahli maksiat, orang yang mungkin ahli maksiat dan seterusnya. Fa akhrajatha Aisyah radhiyallahu anha. Maka saat itu Siti Aisyah menyuruh budaknya pergi. Budak dengan berat hati karena ini perintahnya Nabi Muhammad, kamu tak minta untuk pergi dari rumah ini, tak merdekakanlah kira-kira. Pada fa'atlaha syai'an minat tamri. Cuman ini, aku hanya punya satu buah kurma, satu biji kurma, silahkan bawa untuk bekal kamu di jalan. Fa'akalat niswatam rotin wahya fit thoriq. Kemudian si budak tadi membelah kurmanya menjadi dua. Yang separuh dimakan sendiri, famar robiha fakirun. Yang separuh kebetulan di jalan bertemu dengan orang fakir, orang miskin, fa'ata'athu niswatam rotil baqiyah. Yang separuh diberikan kepada fakir miskin tadi. Faja'a Jibrilu alaihi salatu wassalam lahu wa amarahu biraddi jariyati li annaha surat min ahlil jannah. Kemudian siapa namanya tadi? Si malaikat Jibril mendatangi lagi Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, sekarang tolong cari budak kamu yang kemarin kamu suruh pergi. Kenapa? Karena yang kemarin aslinya dia ahli neraka, tiba-tiba Allah mentakdir dan merubah takdirnya sekarang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Wahai Jibril, dikatakan bitilka shadaqah. Gara-gara budakmu itu sodakoh walaupun separuh biji kurma. Makanya bapak-bapak ibu-ibu jangan menyepelekan sodakoh. Walaupun cuma satu gelas air putih, jangan-jangan itu yang menjadi ahli surganya Allah. Jangan dengan misalnya separuh mie ayam misalnya, ada tamunya dikasih, maka jangan-jangan itu yang membuat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qadha'i dikatakan dari Imam Abu Hurairah, as-shadaqatu tamna'u mitatasu. Orang yang ahli sedekah maka dia cenderung tidak akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jenengan pengin meninggalnya gampang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, pengin gampang, maka jadilah orang yang ahli sedekah. Lah sedekah di sini tidak harus banyak-banyak, Bu. Jenengan mampunya seminggu 1.000 rupiah, betul napa-napa, masukkan ke kotak amal. Jenengan mampunya sebulan 1.000 rupiah, betul napa-napa. Umpami panjenengan boten saged sedekah, minimal niat. Kemarin kami sampaikan di masjid yang sana itu, masjid apa? Itu bahwasanya di dalam kitab Kalamul Habib Anbi Ibn Syihab tentang pentingnya niat dan utamanya niat dikatakan bahwasanya annal ubad yaumal qiyamati yu'ta kitabahu biyaminih. Ada seorang hamba niki Pak, ketika mati catatan amalnya dikasihkan pakai tangan kanan. Kemudian si fulan mengatakan, "Ya Rabb, anna hadza laisa min amali." Wahai Allah, ini bukan amalku, ini bukan amalku. Aku enggak pernah haji kok kamu tulis haji. Aku enggak pernah sedekah kok kamu tulis sedekah. Aku jarang khatam Quran kok kamu tulis setiap hari seperti orang yang khatam Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, araftu walakin a'taituka umrun tawilan. Aku tahu, cuman ketahuilah, aku kan sudah memberi kamu umur panjang.
Delalah kamu itu hidupnya miskin terus. Lah, dalam keadaan miskin kamu tidak pernah lepas ibadah. Apa yang kamu lakukan? Setiap hari kamu selalu punya angan-angan. Lau kana li malun fa tasaddaqtu bi sabilillah. Ya Allah, andaikan aku punya uang, andaikan aku punya harta, aku pengen setiap hari sedekah kepada fakir miskin. Nah, karena kamu nggak punya uang, karena kamu nggak punya rezeki, karena kamu nggak punya uang, maka walaupun nggak jadi ahli sedekah, karena niat kamu pengen menjadi ahli sedekah, jenengan tak tulis tenggene lauhil mahfud setiap hari seperti orang yang sedekah. Jadi mami jenengan kok, wah ya Allah, jadi kalau pengajian Senin malam Selasa tamu masjid niki jane pengen nggih bantu-bantu aku apa boten mampu ya Allah, jane pengen keranten dereng gak ada arta pun jenengan gak ada niat tok niku lho, jenengan ditulis sebagai ahli sedekah ngoten. Sing penting niat. Wasani apa namanya? Amal tak, kamu setiap hari bertaamal, berangan-angan. Laukana limalun, andaikan kulo gadah rizki ingkang kewadah ya Allah, kulo pengen setiap tahun naik haji. Karena kamu nggak punya uang, maka kamu tidak pernah naik haji. Ketahuilah, niat kamu tercatat sebab kamu, gara-gara niat kamu, maka gara-gara itu di Lauhil Mahfud kamu setiap tahun mendapatkan pahala seperti orang yang haji dengan haji yang mabrur. Maka jangan menyepelekan niat, minimal bapak-bapak, ibu-ibu nak dereng gadah rezeki pengin punya tekad, saya pengin sedekah, saya pengin menjadi ahli sedekah. Dikatakan di dalam kitab Mujamul Awsat, inna sedaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Tiyang niku nak ahli sedekah, maka di dalam alam kubur dia tidak akan terasa panas, dia tidak akan terasa sempit, dia tidak akan terasa susah di dalam alam kubur. Loh Pak, alam kubur itu apa panas? Nabi Muhammad itu 2 kali pernah bertemu malaikat Jibril dalam wajah yang asli. Karena biasanya kalau malaikat Jibril rawuh niku dengan wajah yang sudah diindahkan. Nah, ketika malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad pernah, wahai Jibril, aku pengen sekali-kali melihat wajah kamu yang asli. Jangan wahai Nabi Muhammad, kamu gak kuat wahai Nabi Muhammad. Enggak, pokoknya pengen. Akhirnya karena malaikat Jibril dipaksa oleh syaitan Nabi Muhammad, ya wis. Kemudian malaikat Jibril menunjukkan bentuk tubuh yang asli. Ternyata lahu sittu mi'ati janahin ajnihatin. Punya 600 sayap, Pak. 600 sayapnya malaikat Jibril niki tinggi kerakuk bumi cukup. Jadi 2 sayapnya malaikat Jibril sebesar bumi, cukup untuk menutupi bumi. Gede nih malaikat Jibril. Belum nanti badannya, belum nanti kakinya, belum nanti tangannya dan seterusnya. Artinya gede malaikat Jibril niku. Masya Allah, sekalian Nabi niku sampai senaput di dalam kitab. Jibril, kira-kira ada nggak yang lebih besar dari kamu malaikatnya Allah? Ada wahai Nabi Muhammad. Siapa? Malaikat Israfil sing tukang niup trompet niku lho. Loh, berapa besarnya? Lahu situ mi'ati janahin. Dia punya 600 sayap juga wahai Nabi Muhammad. Loh, kan berarti sama? Enggak. 2 sayapnya malaikat Israfil gedene sak gedene malaikat Jibril. Gawede sekali. Niki baru malaikat Israfil, dereng malaikat sing nyabut nyawa atau malaikat yang Munkar Nakir yang di dalam kuburan itu lebih dahsyat lagi, ngoten. Makanya di dalam kitab ini dikatakan kalau kita ingin didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, ingin didatangi malaikat Israel dalam keadaan yang paling indah, dalam keadaan yang paling menyenangkan, maka kuncinya adalah jadilah orang yang ahli sedekah. Sempatkan sebulan gajinya 1 juta, ambil misalnya 10.000 kangge sedekah. Sebulan gajinya 2 juta, ambil 20.000 untuk sedekah. Kalau sedekah niku mangke ada tempatnya. Kepada siapa kita harus menyampaikan, ada nanti kita sampaikan. Wa inna ma yastadhillul mu'minu yaumal qiyamah fi dhilli shadaqati. Sedangkan orang itu di hari kiamat bahagia atau tidak, susah atau tidak di padang mahsyar tergantung seberapa banyak dia melakukan sedekah.
Nak tiang niki istiqomah sedekah, niat ikhlas, maka di hari kiamat dia akan dipermudah oleh Allah untuk menjadi orang yang terlindungi dari panasnya matahari yang tingginya nanti sakil. Di hari kiamat itu matahari sakil lah, sak sibron, sakil ngeten. Cedek banget jadi panas. Lah orang yang ahli sedekah, maka sedekahnya itu menutup daripada panasnya hari kiamat. Cuman syaratnya sedekah tidak boleh dipamer-pamerkan nggih. Apa? Tengene Sahih Bukhari nika, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui nika. Syaratnya ngoten, jadi tidak boleh dipamer-pamerkan. Ngoten nggih. Misalnya jenengan pengen sedekah teng masjid niki nggih, cukup katakan si fulan ngoten nika. Tidak, bukan sedekah yang dipamer-pamerkan. Pak, kalau sedekahnya tak pamer-pamerkan boleh nggak Pak ya? Tergantung niatnya. Kita tidak boleh suudzon karena nahnu nahkum bidzawahir. Kita itu memberikan hukum secara zahir, bukan secara batin. Makanya kalau ada orang misalnya selfie, sedekah kok maringi kok selfie, jangan suudzon, jangan-jangan dia selfie tujuannya apa ya Allah? Semoga dengan aku share foto-foto ini membuat orang lain juga akan semangat melakukan sedekah. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Paham ya, Pak? Tapi kalau niatnya pengen dipandang, pengen dimuliakan, pengen dianggap sebagai ahli sedekah, khalas qadallahu taala jami'a thawabi. Allah hapus semua pahalanya. Nah, tapi kalau niatnya jangan-jangan mengajak orang lain juga pengen semangat, mboten napa-napa. Jenengan rawuh teng kene majelis pengajian tafsir Senin-Senin ngaten iki rawuh nggih Pak nggih. Jenengan rawuh misale terus jenengan foto mboten napa-napa. Asalkan niatnya napa? Saya pengen dengan saya membuat status orang lain juga minggu depan pengen datang di majelis seperti ini. Mboten napa-napa. Kita tidak boleh menilai orang dari segi hatinya, tidak. Dan nggak bisa. Dan nggak bisa. Was'alunaka 'anil yang tahu hatinya orang lain itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menilai orang lain seperti apa sesuai dengan keinginan kita. Nah, Imam Ghazali ngendika wonten kitab Ihya Ulumuddin. Kemarin ya dua kalimat ini kami sampaikan di Masjid Agung Kota Surakarta. As-sakhiyul jahul ahabbu ilallahi minal 'abidil bakhil. Dikatakan seorang yang dermawan walaupun bodoh, dermawan walaupun bodoh, walaupun dia bukan orang yang ahli pengajian, itu lebih Allah cintai minal 'abidil bakhil daripada seorang yang ahli ibadah, ahli pengajian, padahal dia orang kaya, tapi dia tidak pernah sedekah. Nah, saya ulangi lagi, orang yang orang yang dermawan, walaupun dia bodoh, walaupun dia bukan seorang yang alim, yang dia lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah, tapi dia pelit, tidak pernah sedekah. Padahal dia mampu. Cuman ngapunten, nak ahli ibadah kok mboten mampu, mboten sedekah nggih mboten apa. Apa yang dibahas di sini ahli sedekah, ahli ibadah tapi mampu, enggak mau sedekah, mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pirsa, di tiga pertemuan yang lalu karena 2 pertemuan yang lalu libur. 3 pertemuan yang lalu kami menyampaikan tentang As-Samiri, pedet. Tentang Bani Israel, gini buat. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin menikah dengan seorang perempuan, Nabi Musa niku riyadhur riyin. Pinten? 7 tahun. Kemudian komplitisan 10 tahun. Nabi Musa niku riyadhur poso, tirakat, nangis 10 tahun. Pengen anak turun jadi wong sing mulya-mulya kabeh. Lah, ketika Nabi Musa turun, ternyata umatnya Nabi Musa niku yang dulunya menyembah Tuhan Allah, sekarang menyembah al-ijla, menyembah pedet, menyembah samiri. Nabi Musa duka. Nabi Harun, ya apa sampeyan? Tak titipi umatku kok malah umatku nyembah sinten namine niku nyembah Musa samiri kabeh. Karena Nabi Musa duka, rambutnya Nabi Harun dipegang pakai tangan kanan, jenggotnya pakai tangan kiri ya. Jenggotnya hitam, tangannya ada putih-putihnya ya. Jadi unik jenggotnya Nabi Harun itu putih satu gitu. Insya Allah kita semuanya nanti kalau di surga jenengan kok melihat ada Nabi yang jenggotnya panjang, tangannya putih, itu Nabi Harun alaihissalam. Insya Allah panjenengan semuanya bisa melihat Nabi Harun alaihissalam. Artinya masuk surga semua gitu. Nabi Harun
Kemudian juga piye kamu sampean? Nah, ya sudah, ya wis kadung kok. Akhirnya napa? Harusnya Nabi Musa saat itu cukup membunuh yang disembah oleh orang-orang umatnya saat itu. Dengan menyembah pentolannya, membunuh pentolannya, membunuh As-Samiri, selesai urusannya. Mereka akan menyembah Allah lagi. Tapi ternyata Allah tidak boleh. Jangan la taqtul. Jangan engkau kalimat itu la taqtul As-Samiri fa innahu sakhiyun. Musa, jangan bunuh As-Samiri walaupun dia itu menjadi sesembahan selain aku, walaupun dia penyebab orang-orang kafir, walaupun dia adalah orang yang sangat durhaka, tapi ketahuilah karena dia adalah orang yang dermawan, maka jangan kamu bunuh. Masya Allah, Pak. Apalagi zina, apalagi minum-minuman keras, apalagi seorang penjudi, seorang yang menjadikan sebab orang kafir saja itu tidak boleh dibunuh sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara yang satu ini adalah ahli sedekah. Masya Allah, tinggi sekali derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna sakhiya qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Allah itu senang dan dekat serta sering mengabulkan apapun hajatnya orang yang sakhiyun, askhia, ahli dermawan. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Jadi tonggone nggih seneng, ya istiqomah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Orang yang ahli sedekah dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal bakhila ba'idun minallah. Adapun orang yang pelit, maka dia jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ba'idun anil jannah, ba'idun qaribun minan nar, ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita semuanya sak mampune jadilah orang yang menisbatkan diri saya ahli sedekah. Pokoknya kudu ada tekad, aku kudu dadi ahli sedekah sak mampune. Misalnya sebulan mampunya 1.000 rupiah, mboten apa-apa, sing penting istiqomah. Mampunya 500 rupiah, mboten apa-apa, sing penting istiqomah. Tidak ada ukuran kita sedekah semampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Semit dikatakan, idza tasaddaqar rajulu bi shadaqatin. Ketika orang itu mengambil hartanya disedekahkan, maka harta tersebut di akhirat akan mengatakan 3 perkara ini. Yang pertama, kuntu qalilatun fasurtu kasiratun. Wahai fulan, ketahuilah, karena engkau mensedekahkan aku, maka aku yang sekarang sedikit akan diganti dengan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang itu kalau ahli sedekah, rezekinya enggak berkurang-kurang, tambah. Pak Yusuf Kala itu konon setiap bulan sedekah ke NU berapa, Pak? Ada yang mengatakan minimal dulu sekarang udah naik. Dulu 100 juta rupiah. Mbah Ahmad Sofawi, pendiri Pondok Al Muayyad, itu mendirikan banyak pondok pesantren. Jadi kita nggak akan menyebut ya, tapi di NU Online ada. Misalnya Pondok Sarang itu dulu yang bangun pertama kali Mbah Sofawi Al Muayyad. Pondok Gontor yang bangun pertama kali Mbah Sofawi. Beberapa masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan itu ternyata yang bangun Kiai Haji Ahmad Sofawi. Ketika beliau itu semakin sedekah, semakin banyak rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ketika di Laweyan, Pak, itu ketika ada orang, ngapunten Kiai Sofawi, kula pengin diajari resepe ndamel batik, karena batiknya Mbah Sofawi ini laris gitu. Nah, kemudian apakah Mbah Sofawi mengatakan jangan ini rahasia perusahaan? Enggak. Mbah Sofawi di dalam sejarah, di dalam manaqib beliau enggak apa-apa, tak ajari sini, diajari bisa membuat bagus seperti Kiai Sofawi, persis. Kemudian cuman ketika didagangkan enggak ada yang beli, ini gitu, Pak. Sama sekali tidak susah. Bahkan ketika Mbah Sofawi itu menularkan ilmunya, yang beli di tempatnya Mbah Sofawi semakin banyak dan semakin banyak. Lah karena nggak laku itu orang-orang di Laweyan jualan batik, akhirnya dijual kepada Kiai Haji Ahmad Sofawi, balik-balik tetap menjadi miliknya Mbah
Nasafawi. Artinya apa? Kalau kita tidak iman-iman, menularkan, mensodakohkan ilmu kita, harta kita, maka kita akan diganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sah. Jadi betul sah nih. Jadi kan misalnya ini Al-Mu'aid kan ada salong lar hurga, jadi kan Al-Mu'aid. Jadi pergi ke Al-Mu'aid, bilang ke Gus Irfan, saya mau nyetak lagu hurga, boleh nggak? Ini kalau orang-orang bisnis, oh jangan, itu merek saya. Gitu. Tapi kalau beliau enggak, ya monggo silakan, cetak sendiri nggak apa-apa, jual sendiri nggak apa-apa. Beliau sama sekali tidak kemudian jangan, tidak. Tapi apa? Kenapa? Karena ketika kita mensodakohkan satu ilmu, mensodakohkan satu hal, kita akan diganti yang kasirotan, yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti itu. Qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Ketahuilah wahai fulan, yang kemarin aku itu harusnya rusak karena kamu sedekahkan, maka aku menjadi kekal sampai hari kiamat, menjadi bagian pelindungmu untuk memastikan kamu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qad kuntu dikatakan tuhfiduni fasirtu ahfaduka. Yang kemarin aku engkau jaga, aku yang masih berupa uang engkau jaga, karena aku engkau sedekahkan, sekarang gantian engkau yang aku jaga. Kenapa? Karena sedekah ini menjaga kita agar kita tidak menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang harusnya kepada siapa sih kita sedekah itu? Dan ini enten perincianipun tidak sembarangan kita sedekah, ada aturannya. Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Khumasi mengatakan anna thawab shadaqati khamsatu anwa. Sedekah itu pahalanya ada 5 perincian, ada 5 derajat. Wahidatun bi asyratin wa hiya 'ala sahihil jismi. Satu kali sedekah pahalanya dilipat gandakan 10 kali sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan tafsir tadi, kalau kita sedekah kepada orang lain yang sehat. Ada orang sehat, nggak butuh kita sedekahi, kok kita sedekahi? Ganjarane sedekah dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap mulia. Cuman wa wahidatun bi tis'ina wa hiya 'alal a'ma wal mubtali, dikatakan wal mubtala. Barang siapa orang yang sedekah ngutangi atau nyodakoi wong sing butuh atau orang yang buta, maka sedekahnya tersebut akan diganti 90 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki jenengan dilipat-lipat gandakan 90 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek enten yang butuh kok jenengan mampu bantu. Ada orang butuh jenengan mampu bantu, seperti itu. Wa wahidatun bi tis'atin. Satu sedekah akan dilipat gandakan 900 kali oleh Allah. Kapan? Ketika kita sedekah kepada kerabat harus diutamakan. Jenengan gadah Pak Le, Pak D, adik, emas kok butuh duit, kemudian ada orang miskin kok butuh duit, utamakan keluarga dulu. Karena sedekah kepada keluarga itu derajatnya 900 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jenengan bantu fakir miskin, yatim piatu, bantu majelis membantu fakir miskin, yatim piatu, membantu orang-orang yang berkebutuhan tapi keluarga jenengan ada yang membutuhkan. Tapi Pak Le, Pak D, adik, apa itu namanya, ipar ada yang membutuhkan. Jangan sampai. Utamakan saudara dulu baru kemudian yang lain. Wa wahidatun bi mi'ati alfin. Satu kali sedekah dilipat gandakan 100.000 kali oleh Allah alal abawain. Nak jenengan sedekah kepada kedua orang tua. Nah niki. Adik jenengan butuh. Pak Alik butuh, semua butuh, keluarga butuh, tetangga butuh, semua butuh. Tapi orang tua butuh, utamakan orang tua dulu. Sedekah kepada orang tua ini harus lebih diutamakan daripada kepada yang lain. Orang tua dulu. Wa wahidatun bi tis'ati alfin. Satu kali sedekah dilipat gandakan 900.000 kali derajat oleh Allah. Ping 900.000. Kepada siapa? Ala alimil faqih, kepada guru-guru. Ngoten nggih. Nah, niki sing terakhir niki pernah kula cuplik, kula aturaken teng masjid sing seberang jalan mriku kurang lebih. Bahwa nak sedekah niku cek dulu guru-guru TPA-nya, nggih. Guru-guru TPA kira-kira butuh enggak kira-kira? Ada enggak guru-guru TPA yang kira-kira ngapunten pendapatannya kurang? Itu utamakan untuk disedekahi. Guru-guru TPA-nya anak jenengan niku lho. Jenengan gadah rezeki kok luwe,
yang ngajar di TPA sini siapa, dengan cek, oh kasih bingkisan, oh kasih sangu, dia harus lebih kita utamakan daripada siapapun juga, daripada fakir miskin, keluarga, orang tua, daripada orang yang buta, daripada orang yang terkena musibah. Guru-guru TPA, guru-guru ngaji harus lebih diutamakan, karena mereka lah yang bisa, yang kebetulan menjadi wasilah kita faham syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Qirtos, syarah daripada Ratibul Atas, dikatakan anna Khalilar Rahman an-Nabi Ar-Rahim Nabiullah Ibrahim alaihissalam lamma banal baital karim wa faraha min bina'ihi shalla fi kulli rubu'in min arba'ihi al-farakah. Nabi Ibrahim, Pak, setelah beliau membangun Ka'bah kan gede, Ka'bah niku nggih gede lah sak meter kira-kira. Ya enggak sebesar ini, tapi ya mungkin separuhnya gedung ini atau seperempatnya. Nabi Ibrahim itu setiap pojok niku sholat, setiap badan pojok, setiap jengkalnya Ka'bah niku sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bayangkan kalau di dalam Ka'bah itu kapasitasnya 200 orang, berarti beliau sholat kira-kira 200.000 rakaat. Padahal sholat 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, besar sekali pahalanya, besar sekali. Walakin auhallahu ta'ala ya Ibrahim ma ahsana ma fa'alta. Kamu tahu nggak wahai Ibrahim, ada satu amalan yang lebih mulia, lebih agung menurutku daripada kamu sholat 200.000 rakaat dikalikan 100.000 rakaat. Ada yang lebih mulia apa? Lakin lukmatun fi batni ju'in ja'i' tunfiquha ala khair min hadza kullih. Dikatakan orang lebih baik bagi engkau ngasih makan 1 suap orang yang kelaparan daripada kamu sholat sunnah 200.000 rakaat di dalam Ka'bah. Masya Allah, sholat 200.000 rakaat di dalam Ka'bah kalah dengan kita ngasih sedekah makan kepada orang miskin, kepada orang kelaparan, apalagi kedua orang tua, apalagi guru-guru ngaji TPA. Masya Allah begitu. Makanya mari kita semuanya menjadi ahli sedekah. Nah, sunnahnya Pak, nak nyodakoi tiang niku dicek. Jangan cuman kayaknya orang ini butuh. Misalnya Pak, saya butuh bantuan jenengan, minta 10 kg beras. Jangan dikasih pas. Tapi nopo jenengan sunnahnya di dalam kitab Irsyadul Ibad niku dicek Pak, dicek. Dalamnya dicek. Oh, rumahnya kayaknya kecil ini. Dia punya kebutuhan per bulan sekian. Wah, kayaknya 20 kilo, kasih 20 kg. Inilah yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah ini menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari nak nyodakoi tiang niku dicek. Sama dengan bagi zakat. Bagi zakat itu tidak boleh rata, tapi nopo disesuaikan dengan tingkat kemiskinan. Kalau miskin sekali 20 kg, miskin 10 kg, nggak begitu miskin 5 kg. Jadi tidak boleh sama panitia zakat itu, jangan disamakan. Di beberapa tempat itu disamakan, Pak. Itu kurang tepat menurut pendapat para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, sedekah itu bisa membuat kita umurnya tambah panjang. Orang yang hampir meninggal dunia, kalau dia jadi ahli sedekah, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Kalamul Habib Alwi ibn Syihab dikatakan, kana ba'duhum dakhala alaihi malakul maut wa huwa inda Nabiillah Daud alaihissalam. Pas Nabi Daud niku nembe berkunjung ke rumahnya seseorang, Nabi Daud niku tiba-tiba melihat Nabi Daud melihat malaikat maut datang, malaikat Israel datang. Minggu kemarin di Masjid Darussalam kami sampaikan nabi dan nabi-nabi itu bisa melihat malaikat. Jadi Nabi bisa melihat malaikat datang, bisa melihat. Ada seorang perempuan yang bisa melihat malaikat, siapa? Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala lisa'il alamin. Kalimat istafaki itu di dalam tafsir As-Sawi kemarin salah satunya adalah perempuan yang bisa berbicara dengan malaikat. Jadi sakit Nabi bisa berbicara dengan malaikat. Mohon. Wa baqiya yalhazuhu malakul maut ila khuruji. Masya Allah. Malaikat maut ini di Hamin 7 si fulan ini nunggu di situ. Kenapa? Ditanya sama malaikat Jibril. Ditanya sama Nabi Daud. Fasa'alahu Sayyidina Daud alaihissalam an dzalika.
baqiya min umrihi sittatu ayyamin faqat. Wahai Nabi Dawud, ketahuilah si fulan ini umurnya tinggal 6 hari lagi mati. Makanya aku sudah nunggu di sini. Makanya bapak-bapak, biasanya tiang niku nak meh mati 7 hari sebelumnya sudah ada tanda-tanda, sudah ada ciri-ciri, mbah ngomyang, mbah ngendika sing ora jelas, mbah ngendika ngalor ngidul. Niku biasanya mau ada ciri-ciri nih, karena malaikat itu sudah standby, sudah siap-siap untuk mencabutnya nyawa. Ngoten. Ha niki. Lah falamma dakhala alaihi syab tasaddaqa bi sittati danani ra'au darahima fazadallahu fi umri sittina sanatan. Dikatakan tiba-tiba di rumahnya si fulan tadi datanglah seorang laki-laki yang punya kebutuhan. Nggih, butuh lah kira-kira. Pak, kula pengen utang, Pak. Ya wis tak utangi 6 dirham. 6 dirham. Banyak 6 dirham itu kuatah. Kemudian ya sudah beliau pulang, fazadallahu ta'ala sitti umrihi sittina sanah. Gara-gara 6 dirham itu Allah menambah umurnya si fulan 60 tahun, bahkan tambah 10 tahun, jadinya umurnya tambah 70 tahun. Ini harusnya hari itu mati, Pak, umurnya tambah 70 tahun. Makanya jadilah ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sedekah. Betul saya iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di dalam kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ada kitab berjudul Tanbihul Muhtarin. Di dalam kitab Tanbihul Muhtarin dikisahkan begini, an ma'abidan abadallahu ta'ala sab'ina sanah. Ada seorang hamba, Pak, salat selama 70 tahun hidupnya itu nggak pernah ninggal sholat malam, nggak pernah ninggal duha, nggak pernah ninggal tahajud, nggak pernah qobliyah ba'dah ditinggalkan. Apalagi meninggalkan sholat wajib. Setiap hari berusaha istiqomah untuk melakukan membaca Al-Quran, puasa setiap hari. Nah, kemudian summa asaba fahishatan fa uhbita amaluhu biha. Gara-gara si fulan ini melakukan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, nyombongki lah kira-kira, menyombongkan amalnya, semua amalnya 70 tahun tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pripun, Pak? Summa nazala yaghtasilu famarra bihi miskinun fatasaddaqu alaihi birahifin. Si ahli ibadah tadi mboten gadah napa-napa, memang miskin, cuman ahli ibadah. Cuman punya satu potong roti tok, kira-kira satu, kalau misalnya ada roti besar gitu dipotong sak potongan kecil gitu. Kemudian potongan roti tersebut disodahkohkan kepada seorang miskin di jalan, orang miskin di jalan. Gara-gara itu faghfarallahu ta'ala lahu dzunubahu wa rudda alaihi amaluhu. Gara-gara satu potong roti yang dia sedekahkan, semua dosanya diampuni oleh Allah, semua amalnya yang tadinya dihapus pahalanya faruddallahu lahu, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo kita semuanya jadi ahli sedekah. Apa fadilahnya tadi, Pak? 1, diangkat dari siksa kubur. 2, diamankan ketika di hari kiamat dari panasnya matahari. Yang ketiga, dijamin nggak masuk surga, nggak masuk neraka, tapi dekat dengan surga. Yang keempat, umurnya dipanjangkan. Yang kelima, walaupun sedekah sedikit akan diangkat, yaitu derajatnya dari ahli neraka jadi ahli surga. Yang keenam, andaikan kita pernah menyombongkan amal kita, andaikan kita pernah riak lah kira-kira begitu, maka semua sebab riak, semua pahala kita hilang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan orang yang ahli sedekah sebesar apapun maksiatnya tetap aku muliakan. Bahkan As-Samiri saja tidak diperkenankan untuk dibunuh oleh Nabi Musa alaihis salam. Makanya monggo kita semuanya menjadi ahli sedekah. Semoga kita berkumpul di sini, kalau kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berkumpul di sini, yang miskin dijadikan kaya, yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah segera, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah hajatnya, yang sakit semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah.
Semoga semua urusan kita, hajat kita, semua kerentek hati kita, khususnya guru-guru kita diberi lancar dan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafun shalih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارزقنا حسن النظير فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض وذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصرنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به لساننا وأن تشرح به بداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة أصل النورانية ولمعة القودة الرحمن وذل خالقة لسانه وأشرف السرور الإسمانية ومعادن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصفائية صاحب القودة الأصلية والبهجة السنية ورسبة العالية من عند ربط نبينا تحت لوائه فهم من وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمتت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وأسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.